Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Rahman, mahasiswa program studi ilmu hukum semester 5 dari Rombel 14, mata kuliah literasi humanistik dengan NIM 2214 10 10 88. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Idris MPD pada mata kuliah literasi humanistik. Baik, mohon izin lanjutkan langsung saja. Homo ludens dan Homo faber. Baik, menurut saya di sini Homo ludens itu adalah konsep yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang suka bermain. Yang mana ini dibuktikan dengan manusia yang dalam hidupnya pasti ingin mencari sebuah permainan atau bermain dengan sesuatu hal yang ditemukannya, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memuaskan diri dan memperoleh kesenangan. Lalu yang kedua ada Homo faber, yaitu konsep yang menggambarkan manusia sebagai pekerja atau makhluk yang bekerja. Yang mana di sini dibuktikan dengan manusia yang pasti dalam kehidupannya akan melakukan sebuah atau membutuhkan sebuah pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dengan adanya kedua konsep ini dapat menciptakan keseimbangan antara dua sisi kehidupan, yaitu manusia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi di samping itu juga dia pasti ingin menyediakan waktunya untuk bersantai atau bermain. Baik, mohon izin melanjutkan. Soal nomor 2 yaitu jabarkan pandangan kalian terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Jawaban dari saya yang dapat saya paparkan yaitu kecenderungan kita sebagai manusia untuk bermain itu berdasarkan sangat berhubungan erat dengan motivasi dan rasa ingin melakukan hal yang dapat menyenangkan perasaan kita. Yang mana di sini motivasi yang dimaksud adalah apabila kita setelah melakukan sebuah pekerjaan atau hal-hal yang melelahkan, pastinya kita butuh motivasi untuk melanjutkan melaksanakan hal tersebut. Jadi kita mencari permainan dan memuaskan rasa tidak puas kita dan dengan perasaan senang. Sama hal di sini sama halnya dengan dalam konsep pendidikan yang mana manfaat bermain berperan untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan bicaranya dalam proses sosial, berhubungan dengan orang lain, mengeksplorasi situasi dan emosi dari dirinya, lalu menarik para siswa untuk berpikir kritis serta berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Karena kesenangan dari permainan itu akan sangat berpengaruh baik juga dalam proses pembelajaran. Mohon izin melanjutkan. Soal yang ketiga, telusuri konsep diri kalian secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kalian sebagai homo ludens. Baik, dari yang saya pikirkan, karakteristik diri saya sebagai makhluk homo ludens, di antaranya yang pertama adalah kreativitas. Yang mana kita tahu kreativitas itu sangat berhubungan dengan permainan. Diri saya memiliki kreativitas tertentu sehingga saya mencari sebuah kesenangan melalui permainan yang memiliki banyak ciri khas yang unik. Lalu selanjutnya adalah tentu saja saya menginginkan kesenangan. Dengan adanya karakteristik saya yang selalu menginginkan sebuah kesenangan, pasti saya selalu mencari sebuah permainan, ingin bermain. Lalu berikutnya adalah menyukai tantangan, yang mana dalam sebuah permainan yang saya cari atau lakukan, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri yang membuat saya semakin menyukai untuk melakukan permainan tersebut. Lalu selanjutnya adalah mencari makna dan tujuan. Nah, di balik kata bermain dan permainan, itu pasti adalah ada makna dan tujuan tertentu yang sangat mendalam. Jadi dalam bermain bukan hanya soal kesenangan, tetapi ada tujuan dan makna tertentu yang sangat dalam sebenarnya. Lalu yang berikutnya adalah keinginan untuk mengeksplorasi dan berpetualang. Dan di sini adalah karakteristik saya, pasti saya ingin mengetahui hal-hal baru dan ingin mengeksplorasi semua hal yang ada di dunia ini, di hidup saya ini, dan untuk berpetualang. Misalnya dalam permainan itu adalah ada berbagai macam hal baru yang dapat membuat diri saya senang dan memuaskan keinginan saya untuk bereksplorasi. Nah, jadi konsep-konsep tersebut di atas mewakili karakteristik personal dan juga menunjukkan
bahwa saya merupakan makhluk Homo ludens. Izin melanjutkan soal keempat. Bagaimana peran keberadaan kita bagaimana peran fungsi kontrol diri? Baik, bagaimana peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai makhluk Homo ludens? Yang mana dari pandangan saya, itu yang pertama adalah mengekspresikan diri melalui permainan tanpa kehilangan kendali. Yang mana dalam sebuah permainan kita pasti dituntut untuk mengontrol diri. Yang mana disitulah peran dari fungsi kontrol diri mengatur diri kita agar walaupun kita sedang bermain, tapi kita tidak akan kehilangan kendali. Lalu yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara hiburan dan tanggung jawab. Uh, jadi di sini maksudnya di samping kita melakukan atau mencari hiburan, bermain, tetapi kita pastinya tidak boleh lupa dengan tanggung jawab. Itulah fungsi salah satu fungsi lainnya dari fungsi kontrol. Lalu pengelolaan emosi dalam permainan sosial. Dalam sebuah permainan pasti adalah hal-hal baru dan konsep-konsep lainnya yang menantang kita, yang mana biasanya membuat emosi kita memuncak, naik turun seperti itu. Tapi dalam permainan itu juga sekaligus melatih kita dalam mengembangkan diri kita, dalam mengelola emosi kita, dan berhubungan dengan orang lain. Lalu berikutnya adalah refleksi diri melalui permainan. Dalam melakukan atau menjalankan sebuah permainan tertentu, kita bermain permainan tertentu, maka kita biasanya juga akan mendapatkan refleksi diri kita dan mengetahui jati diri kita bahwa kita ini memang makhluk yang ingin mencari permainan dan kesenangan. Lalu berikutnya adalah membuat keputusan yang baik. Dalam sebuah permainan pasti kita dituntut untuk menyelesaikan permainan tersebut dengan cara tersendiri dan yang paling efisien sih menurut kita. Yang mana di situ kita dituntut dengan fungsi kontrol diri kita untuk membuat keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lalu yang terakhir, tetap menjaga keharmonisan dengan manusia lainnya. Nah, fungsi terakhir dari kontrol diri menurut saya adalah menjaga keharmonisan dengan manusia lain, yaitu di samping kita melakukan permainan untuk menyenangkan diri kita sendiri, kita pastinya tidak boleh melampaui batas dan akhirnya merenggangkan keharmonisan kita dengan manusia lainnya. Jadi di samping kita manusia ingin mencari kesenangan untuk diri kita sendiri, kita tidak boleh lupa dengan keberadaan dari manusia lainnya karena kita saling membutuhkan. Baik, sekian pemaparan 5. Akhir kata saya tutup dengan Parum Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.